Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, let me introduce myself. My name is Nadia Ramadhani. How are you today? I hope you are in good condition. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai application letter. Apa ya application letter? Mengapa kita perlu belajar application letter? Untuk itu, simak pembahasan berikut ini. Nah, yang pertama ini kita harus mengetahui definition application letter. An application letter is a formal letter written to apply for a job. An application letter is an important information and includes reason for applying for the position. Nah, jadi application letter ini merupakan surat formal yang ditulis untuk melamar sebuah pekerjaan. Application letter ini berisi informasi penting dan alasan kenapa kamu memilih untuk melamar di posisi tersebut. Surat tersebut ditujukan ke bagian perusahaan yang akan menyeleksi surat lamaran, biasanya bagian personalia atau human resources and development. Selanjutnya, purpose. The purpose of application letter is to apply for a job. Jadi, tujuan dari application letter itu untuk melamar sebuah pekerjaan. Application letter bisa membuat pihak perusahaan tertarik untuk mengundang kita ke tahap rekrutmen pekerjaan selanjutnya, seperti tes wawancara atau tes tertulis. Nah, di sini saya sudah melampirkan salah satu contoh application letter. Di application letter ini terdapat applicant's address, date, employer's address, salutation, opening paragraph, body of letter, closing paragraph, closing, and signature. Nah, untuk memahami lebih lanjut mengenai part of application letter atau bagian-bagian dari application letter, maka simak pembahasan berikut ini. Part of application letter. 1. Applicant's address. Di applicant's address ini kita dapat mencantumkan your name, nama kamu, your address, alamat kamu, your telephone number, nomor telepon kamu, and your email address. Nah, alamat email kamu. 2. Date. The date you are applying letter. Jadi, tanggal yang kamu cantumkan dalam surat tersebut merupakan tanggal ketika kamu membuat surat tersebut. Nah, ada dua cara dalam penulisan tanggal. Yang pertama adalah American style. Nah, yang kedua itu adalah British style. American style ini dimulai dari tanggal, lalu bulan, lalu tahun. Sedangkan British style dimulai dari bulan, tanggal, dan tahun. 3. Employer's address. Di employer's address ini kita dapat mencantumkan employer's name, nama penerima, job title, jabatan penerima, company name, nama perusahaan, company address, alamat perusahaan. 4. Salutation. Salutation ini merupakan salam pembukaan yang terdapat di application letter. Kamu dapat menggunakan Dear Sir or Dear Madam, Dear Mr, Dear Mrs, or Dear Miss. 5. Opening paragraph. Di opening paragraph ini, kamu dapat mencantumkan information about job atau informasi mengenai pekerjaan. Contohnya adalah I'm writing to you in response to your advertisement for a local branch manager newspaper appear in the Jawa Post on Sunday, June 15. Jadi, si pelamar ini mengetahui tentang pekerjaan tersebut dari sebuah iklan yang terdapat di Jawa Post yang dipost pada hari Minggu 15 Juni. Selanjutnya, kamu dapat mencantumkan specify which job you are applying for.
Contohnya, as you can see from my enclosed resume, my experience and qualification match the position requirements. Jadi, seperti yang Anda lihat dari resume yang saya lampirkan, pengalaman dan kualifikasi saya cocok dengan persyaratan posisi tersebut. 6. Body of paragraph. Di body of paragraph ini, kamu dapat mencantumkan telling the work experience, memberitahukan pengalaman pekerjaan kamu. Contohnya adalah my current position managing the local branch of a national surety. Jadi, si pelamar ini memiliki pengalaman pekerjaan menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan nasional pada bidang penjualan sepatu. Yang kedua, kamu dapat mencantumkan telling why you are suited to the position. Kamu dapat memberitahukan kenapa kamu cocok dengan posisi tersebut. Contohnya adalah, in addition to my responsibility as a manager, I also develop time management tools for staff using Access and Excel from Microsoft Office Suite. Selain tanggung jawab saya sebagai manajer, saya juga mengembangkan alat manajemen waktu untuk staf yang menggunakan Excel dari Microsoft Office. Lalu terakhir, kamu dapat mencantumkan telling you achievement. Kamu dapat mencantumkan penghargaan-penghargaan apa yang telah kamu dapatkan di body of paragraph ini. 7. Closing paragraph. Di closing paragraph ini, kamu dapat menuliskan asking for interview appointment time. Jadi, kamu dapat mencantumkan ketersediaan kamu saat dipanggil untuk interview. Contohnya, thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited for this position. Please call me after 4 p.m. to suggest a time we may meet. Nah, setelah kamu mencantumkan ketersediaan kamu untuk dipanggil interview, tentu saja kamu harus juga mencantumkan phone number and email yang dapat dihubungi. Closing. Closing ini merupakan salam penutup dalam application letter. Kamu bisa mencantumkan yours sincerely or yours faithfully. 9. Signature. Signature ini adalah your name and signature atau nama kamu dan tanda tangan. Nah, biasanya pelamar itu melampirkan enclosement-nya. Enclosement itu terdiri dari resume, identity card, recent photo. Nah, ada beberapa kata yang terdapat di application letter. Yang pertama, requirements, enclose, colleagues, to appear, resume, consideration, be suited, in order to, qualification. Untuk lebih mendalami tentang application letter, kita bisa membahas beberapa soal ini. Question 1. Why did Mr. Craig write the letter? A. To apply for a job. B. To ask for some information. C. To introduce himself to Taylor. D. To explain his educational background. E. To offer a job. Jadi di pertanyaan ini menanyakan mengapa Mr. Craig menulis surat tersebut. Nah, A. Untuk melamar pekerjaan. B. Untuk meminta beberapa informasi. C. Untuk memperkenalkan dirinya kepada Taylor. D. Untuk menjelaskan pendidikannya. E. Untuk menawarkan pekerjaan. The correct answer is A. To apply for a job. Question 2. How does Mr. Craig know the vacancy? A. From the radio. B. From a colleague. C. From a newspaper. D. From the television. E. From the billboard.
Jadi di pertanyaan kedua ini menanyakan bagaimana Mr. Crick tahu mengenai lowongan pekerjaan tersebut. A. Dari radio, B. Dari rekan kerja, C. Dari koran, D. Dari televisi, E. Dari baliho. Untuk mengetahui jawaban ini, mari kita cek kembali application letter-nya. Nah, di application letter ini tertulis bahwa Mr. Crick tahu setelah membaca article in the New and Observe. Jadi, the correct answer is C, from a newspaper. Question 3. What will Human Resources Director probably do after reading the letter? A. Evaluate the salary offered. B. Start working at Tyler Inns. C. Promote Mr. Crick to be a manager. D. Ask Mr. Crick to come for an interview. Di pertanyaan ketiga ini menanyakan apa yang akan dilakukan oleh HRD setelah membaca surat tersebut. A. Mengevaluasi gaji yang ditawarkan. B. Mulai bekerja di Tyler Inns. C. Mempromosikan Mr. Crick untuk menjadi manajer. D. Meminta Mr. Crick untuk wawancara. The correct answer is D. Ask Mr. Crick to come for an interview. Question 4. What position is needed? A. Entry-level programmer at the center. B. Receptionist. C. Administrative assistant. D. Production manager. E. Managing the local branch. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengecek kembali di application letter tadi. Nah, dari application letter ini kita dapat mengetahui bahwa posisi yang dibutuhkan adalah entry-level programmer at the center. So, the correct answer is A. Entry-level programmer at the center. Thank you for your attention. I hope my explanation can be useful for all of you. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf atas kekurangan saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.